Setiap orang punya perbedaan ya untuk mencapai kesuksesan maupun untuk menjalani survive dalam kehidupannya. Tapi bagi saya dalam menjalani usaha ini yang utama passion. Karena dengan passion kita bisa tahan karena kita mencintai pekerjaan tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Harjanto, founder dari Mie Kepang Jayakarta. Mie Kepang berdiri tahun 2018. Ya, pada waktu itu saya memulai bersama teman saya, saudara Rizky. Ya, awalnya saya memulai usaha itu di sekitar tahun 2012. Setelah saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan terakhir saya di Spanyol, yaitu di kapal pesiar. Tapi dari tahun 2012 itu kemudian kita berproses ya. Jadi sekitar 5 tahun saya menjalankan usaha yang itu lumayan. Alhamdulillahnya bangkrut semua gitu. Walaupun semuanya kuliner, memang saya memulai usaha itu dari passion gitu. Jadi memang hobi saya memasak, jadi di sana saya lebih merasakan feel-nya. Ketika kita punya kendala atau masalah, jadi kita tidak merasa frustasi atau lelah gitu. Dari tahun 2012, kemudian saya pernah buka bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur, lumayan banyak, nasi campur gitu, seperti kayak rumah makan Padang seperti itu. Setiap orang punya perbedaan ya untuk mencapai kesuksesan maupun untuk menjalani survive dalam kehidupannya. Tapi bagi saya dalam menjalani usaha ini yang utama passion. Karena dengan passion kita bisa tahan karena kita mencintai pekerjaan tersebut gitu. Karena memang saya menyukai dunia masak, saya menyukai dunia kuliner. Jadi ketika saya gagal, saya pernah waktu nasi uduk kita sudah buka outlet beberapa, tapi tidak berjalan dikarenakan manajemen sistem saya belum siap gitu. Saya belum punya tim yang baik, sehingga mulai timbul masalah yang itu mengakibatkan puncaknya kita mengalami kerugian yang besar. Dari sana kita harus mengalami kegagalan, tapi karena kita cinta dan kita memang suka menjalankan itu, ya saya bangkit lagi, coba lagi, dan saya merasakan memang dalam perjalanan itu kita akan menemukan titik di mana kita di fase atau di posisi terendah diri kita. Jadi pada waktu itu tempat saya jualan itu outletnya itu agak jauh dari tempat saya tinggal. Jadi saya produksi di rumah saya, kemudian kita bawa ke lokasi. Kemudian pada waktu itu saya membawanya dengan motor gitu. Dan saya membawa tremos nasi itu dengan motor. Nah, di perjalanan itu walau-walau waktu itu terkena jaglukan gitu. Kemudian tumpah nasi tersebut, tumpah ke jalanan, dan pada waktu itu saya cukup panik. Saya harus bersihkan nasi karena nasinya sudah kemana-mana gitu. Akhirnya ya proses itu yang teringat terus sampai sekarang, yang membuat saya berpacu bahwa kesuksesan itu harus diraih dengan segala perjuangan. Jadi awalnya saya menjalankan usaha itu secara idealis, jadi tanpa ilmu secara bisnis. Tapi saya menguasai ilmu hanya dalam konteks produk maupun operasional saja. Gitu. Jadi saya tidak memahami bahwa bisnis itu harus memahami pasar, harus memahami market. Pada waktu itu saya jualannya makanan-makanan Jakarta seperti nasi uduk, bubur ayam Jakarta. Walaupun itu bisa saja berjalan, tapi pada waktu itu tahun 2012 nasi uduk belum terlalu banyak di Jogja ini gitu. Jadi marketnya sangat kecil. Kami harus mengedukasi pasar apa itu nasi uduk, khususnya di daerah Jogja Selatan sana ya. Daerah saya tinggal di sekitaran Pelenggung Gading sana. Jadi masih banyak orang jualan pagi-pagi nasi uduk gitu.
apa itu, banyak yang bertanya, karena banyak kan sarapan itu kan soto, gudeg dan sebagainya. Tapi kalau nasi uduk ini masih agak asing, jadi memang itu salah satu poin yang saya anggap itu sebuah kesalahan. Saya berjualan sesuai kemampuan saya atau yang saya sukai, tapi tidak melihat market gitu. Kenapa saya memilih mie kepang ini? Karena pada waktu itu ketika saya memahami bahwa ketika kita mau menjalankan usaha kita harus melihat market, dan saya melihat market terbesar pada waktu itu sebelum saya buka mie, nasi dengan ayam-ayaman seperti ayam geprek, ayam goreng dan sebagainya, atau mie. Itu pilihan saya pada waktu itu karena mie marketnya juga sangat besar. Waktunya tidak ada waktu tertentu, bisa pagi, siang, malam, semua orang bisa makan mie. Usianya pun sangat luas, dari yang kecil sampai yang tua bisa makan mie. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil mie dibandingkan nasi dan ayam, karena saya melihat dari mie itu saya bisa menerapkan zero waste. Jadi waktu saya bekerja dulu, kita selalu memperhatikan tentang cost. Kita harus dikontrol costnya harus sekian, biaya produksi harus. Saya mengambil mie karena mie memang tingkat waste-nya itu bisa kita bikin zero, gitu. Kita bikin nol. Dan sekarang itu yang saya terapkan ke tim saya, bahwa di mie kepang ini standarnya zero waste, gitu. Jadi apapun harus nggak boleh jadi waste, gitu. Jadi mie yang baik, yang pertama itu mie tanpa bahan pengawet ya. Mungkin ada mie kuat sampai berhari-hari, itu yang pasti dari bahan pengawet. Jadi kalau mie yang baik itu bahannya natural, dari tepung, air hangat, garam, gitu. Kemudian bahan-bahan bakunya harus alami. Terkadang ada yang mungkin supaya awet dia kasih pengawet, supaya kenyal dikasih pengenyal. Kalau kita pakai bahan alami semua, gitu. Jadi mie yang bagus itu teksturnya itu lentur, gitu. Jadi lentur. Jadi kalau di mie kita memang dia walaupun masak agak lama, dia nggak akan lodoh, karena di sana pun ada proses. Jadi bisnis kuliner ini bisnis kreatif ya. Jadi kita harus dituntut kreatif. Kondisi berubah-ubah. Contohnya seperti pengalaman yang saya jalani dari semenjak buka mie kepang ini di tahun 2018, ketika kita masuk, pada waktu itu market menyukai atau lebih suka kepada konsep yang instagramable, konsep yang tempatnya nyaman, bisa selfie, bisa kumpul-kumpul, gitu. Jadi itu yang kita kejar pada waktu itu, dan itu membutuhkan dana yang sangat besar, gitu. Jadi kita harus injek dana per outletnya itu cukup besar, karena kita harus setup bangunan, kita harus setup desain, kita harus bayar jasa jasa desainnya itu yang nilainya nggak sedikit gitu untuk mendapatkan market, gitu. Tapi ya itu memang berjalan pada waktu itu, memang itu yang dicari, gitu. Tapi tidak lama itu bergeser langsung, gitu. Dengan adanya food online, perubahan itu sangat drastis. Jadi model bisnis yang instagramable, model bisnis yang itu nyaman dipakai untuk kumpul-kumpul, itu berubah, gitu. Jadi generasi belakangan atau yang kita kenal generasi milenial itu lebih menyukai dia di rumah pesan makanan kemudian datang, seperti itu ya. Nah, itu yang membuat kita harus ekstra untuk mencari pola gimana kita bisa ngambil pasar yang kondisi pasar itu sudah berubah, gitu. Yang awalnya pasar itu suka duduk-duduk, datang, dine in, kemudian dia lebih suka di rumah, di kosan, atau dia pesan. Nah, itu membutuhkan effort juga, membutuhkan brainstorming dengan tim gimana kita harus pindah ke kondisi seperti itu. Karena untuk mendapatkan market, kita bukan hanya membuka aplikasi kita di GoFood maupun GrabFood, tapi kita harus menemukan pola atau menemukan strategi sehingga kita pun bisa mendapatkan traffic dari ojol itu. Yang alhamdulillah kita pun ketemu polanya pada tahun 2019 kemarin.
setiap outlet kita ya dibanjiri oleh ojol gitu. Tapi kondisi itu kemudian tidak lama juga. Belum begitu lama kita berpikir kita sudah mendapatkan market di kondisi seperti itu. Ternyata tahun 2020 kita dikagetkan dengan pandemik ini gitu. Nah, itu yang membuat kita pun harus ekstra lagi. Nah, itulah yang saya merasakan bahwa saya menganggap ini kenikmatan gitu. Ini sebuah challenge yang harus kita selesaikan terus. Jadi dari saya mengajak ke teman-teman bahwa kita harus memiliki kesabaran, karena usaha itu memerlukan kesabaran dan kekuatan, yaitu proses. Jadi kita harus menjalankan proses, di mana proses tersebut menjadikan hasil. Kembali lagi, mindset kita harus kita tata dari awal bahwa kita akan bisa, kita akan sukses. Kemudian why-nya, apa yang membuat kita bisa bertahan ketika nanti mendapatkan ujian-ujian di kemudian hari. Karena segala sesuatu pasti ada ujiannya, segala sesuatu pasti ada cobaannya. Jadi dalam perjalanan tersebut kita bisa lebih kuat dalam menghadapi. Untuk teman-teman yang ingin mencoba mie kepang Jayakarta ini, bisa mengunjungi outlet kami yang berada di Jalan Kusuma Negara, di Gejayan maupun Godean. Bisa juga melalui ojol di GrabFood maupun GoFood di Mie Kepang Jayakarta. Bisa dicek di IG kami, yaitu Mie Kepang Jayakarta. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan usahamu sendiri.